Halo, Pak. Oke, oke. Cek, cek. Sorry, sorry. Jaringan saya Pak, jaringan Bapak ya, Pak? Jaringanku yang jelek kayaknya barusan gitu. Oh, Oke, tapi jelas ya maksudku ya. Jadi kamu harus memahami jelas, itu Pak. semua. Jangan sampai nanti pertanyaan-pertanyaan itu peranmu apa, jawabnya apa jadi ngelantur akhirnya. Atau kayak seolah kamu datang tuh jadi seorang pahlawan yang ingin membenarkan semua departemen. No, ini sesuaiin dengan peranmu dulu gitu. Ya realistis. Oke? Gambar ya maksudnya gimana ya? Apa yang harus dirisetkan ya gitu. Oke, mungkin ada hal lain, boleh. Terus mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Boleh? Apa perbedaan interview user sama HRD, Pak? Waduh. Menarik. Interview HRD itu dia akan lebih melihat dari sisi potensimu. Potensi dari sisi personalmu itu. Dalam arti kecerdasanmu, akademis, non-akademis, personality, sifat-sifatmu, caramu berinteraksi dengan orang maupun suatu kondisi tertentu di masa lalu yang akan diproyeksikan ke masa depan. Orang kayak begini tuh dari sisi kecerdasan emosional, intelijensi, dan lain-lain itu cocok nggak untuk posisi ini? Sesuai nggak karakternya? Gitu-gitu. Jadi lebih kayak ke potensi personalnya gitulah, personalitinya lebih kayak gitu. Kalau ke user, dia itu lebih melihat ke seberapa siap pakainya kamu, kayak gitu. Ibaratnya tuh kalau mau ngomong gini, dia itu sebenarnya tuh udah seberapa paham anak ini. Dia Hmm. udah seberapa bisa prakteknya, dari teorinya gimana. Dia kan nama user kan calon atasan. Dia nanti gabung ke timku, dia bisa beradaptasi nggak dengan timku yang udah ada. Dia bisa ngikutin kecepatan kerjanya mereka nggak? Cocok dengan gaya komunikasi mereka atau gaya komunikasiku nggak? Ini anak gampang diarahin nggak? Ini anak gampang diajarin nggak? Kayak gitu. Paham nggak gambarannya? Gitu. Jadi lebih ke seberapa siap pakainya kamu untuk bekerja gitu. Nah itu gambarannya secara umum tuh bedanya itu. Tapi ada persamaannya dari keduanya. Interview itu dia punya tiga tujuan utama. Pertama itu mengetahui. Yang kedua adalah melengkapi. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi atau mengkoreksi. Mengetahui itu adalah mengetahui informasi baru yang mungkin dari tahap sebelumnya kita belum ketahui. Di CV belum tertulis, di psikotes belum terukur, mungkin di interview ada kamu ucapin di situ. Kita akan gali terus kita cari gitu, potensi-potensimu tentunya ya gitu. Yang kedua adalah melengkapi. Melengkapi ini termasuk melengkapi informasi yang udah ada. Mungkin ada yang masih bisa kita perluas. Tadinya aku anggap kamu coba bisa gini, oh ternyata bisa gini ya. Tadinya kamu, aku pikir cuma sedalam ini, oh, ternyata lebih dalam ya, gitu. Gitu. Jadi melengkapi itu kayak gitu. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi. Dalam arti gini, setiap tahapan itu kan sebenarnya proses evaluasi secara diskret. Diskret itu kayak step by step gitu. Misal ada posisi customer service. Berdasarkan CV ini dan dokumen pendukungnya, kamu cocok untuk customer service. Oke, lanjut. Berdasarkan hasil psikotes dan yang sebelumnya itu, kamu cocok untuk posisi ini, lanjut gitu. Step by step ini kan sebenarnya proses evaluasi terus tadi. Gitu. Ya, di interview juga sama, gitu. Berdasarkan hasil interview ini kamu cocok ya? Cocok lanjut ke tahap selanjutnya, gitu. Itu selalu akan menjadi proses evaluasi kayak tadi, gitu sih. Tiga hal ini adalah kesamaan dari semua tahap tadi, gitu. Jadi kalau yang berkaitan sama kepegawaian, personality dan lain-lain, ya hubungan sama HR. Oh, oh. Kalau yang berkaitan sama Terus, teknis-teknisnya, detail-detailnya gitu, lebih ke user. Kesiapanmu bekerja itu ke user, gitu. Aku nggak punya pengalaman jadi HR, pengalamanku user semua gitu. Gitu. Apalagi nih, kita diskusi ngobrol ini santai. yang terakhir pertanyaannya, Pak. Dari semua Wih, serius terakhir, pertanyaan. weh. Berarti sesuai dengan isi kopiku dong ya. Kopiku udah mau habis nih. Wah, aku udah prediksi kamu ini udah terakhir, makanya ini tinggal dikit nih. Ayo, oke, apa? Apa yang perlu dipelajari nih, Pak, terlebih dahulu jika ingin mengikuti tes CPNS? Kan ada ya Oh, SKD, oh, SKB, TWK-TIU ya, Pak. Kan banyak banget tuh. oke. Wah, luar biasa ya. Kita langsung langsung ke CPNS gitu spesifik ya. Tahun 2024 ini tuh ada tes CPNS yang segera dimulai, walaupun udah beberapa kali mundur-mundur gitu. Tapi aku yakin ini pasti akan segera dimulai karena soalnya udah jadi gitu. Tinggal nanti kementeriannya itu ngumumin secara resmi, baru nanti akhirnya ada info tentang tahap-tahapannya harus gimana. Apa yang harus disiapkan pada saat kamu mau
dipelajari pada saat kamu mengikuti tes CPNS. Kalau sebelumnya kamu belum pernah mengikuti tes CPNS, maka cari informasi tentang tes CPNS terakhir atau dua terakhir. Biar kamu tuh tahu gambarannya dulu, gitu. Karena tes CPNS dari tahap ke tahap itu ada bagian-bagian yang tidak terlalu berubah. Misalkan dokumen administratif yang dibutuhkan. Karena ini pengumumannya belum dibuka, kan kamu bisa ngurus-ngurus dulu. Jangan nanti misalkan kamu baru mau tes CPNS tiba-tiba, wah aku mau bikin SKCK, padahal SKCK yang ngantri udah banyak tuh gitu. Buang-buang waktu. Mending dari sekarang misalkan. Oh, untuk posisi ini itu butuh ini ya tes TOEFL ya. Ntar pas hari H baru kamu tes TOEFL gitu. Yang kamu incar itu tadi membutuhkan apa kayak gitu. Oh, harus punya NPWP misalkan. Oh, aku nggak ada. Oh, KTP-nya harus begini ya. Oh, nanti pakainya ini ya. Materai digital ya. Oh, materai digital gimana cara makainya? Cara belinya gimana? Browsing dulu sekarang. Jangan nanti pas mau tes baru browsing. Oh, ini pakainya materai digital ya. Gimana ya gitu. Nggak ngerti caranya gitu. Nah, itu pelajari dulu hal-hal semacam itu gitu. Websitenya di mana biasanya? Nah, banyak sekali orang yang sudah menceritakan kisah sukses dia dari seleksi sampai keterima jadi tadi CPNS gitu. Entah di kementerian tertentu, dinas tertentu gitu, atau lembaga tertentu kayak gitu gitu. Jadi kamu udah tahu gitu. Itu. Jadi yang harus dipelajari pertama adalah memahami, menguasai gambaran tes-tes sebelumnya gitu, tapi jangan terlalu jauh gitu. Jadi kamu tahu, oh harus punya ada dokumen ini itu udah standby. Terlepas misalkan yang sebelumnya butuh TOEFL, sekarang kamu udah nyiapin TOEFL ternyata besok nggak dibutuhin. Tapi kan TOEFL itu kan berguna bagi kamu gitu. Yang sebelumnya suruh bikin SKCK, sekarang aku nggak pakai SKCK. Tapi kan SKCK juga berguna, misal ya kayak gitu contohnya. Jadi pastikan dulu yang bisa diurus kayak karena nanti kalau udah dibuka gitu, itu bener-bener itu kayak Dukcapil dan teman-temannya itu tuh bener-bener penuh gitu. Banyak pasti Pak. Iya, penuh banget gitu. Polsek, Polres gitu-gitu tuh pada penuh buat bikin-bikin begituan gitu. Jadi mending dari sekarang gitu ya, pahami dulu tadi untuk nyicil tadi. Nah, untuk tahapan-tahapan tesnya dari tahun ke tahun kan kayak gitu ya, gitu. Gitu. Ada TKD, TKB gitu-gitu kan. Terus nanti ada Iya. TIU dan teman-temannya itu dilatih gitu. Kamu mau belajar CPNS yang hubungannya sama TIU, lihat di YouTubeku ada. Itu aku udah ngupload ribuan ribuan contoh soal latihan di video shorts. Tapi nanti aku mau bikin video pendek, video panjangnya gitu. Karena kalau di video short tuh pendek-pendek. Nanti dicek aja di YouTubeku. Itu ada. Itu latihan TIU, karena itu juga harus berlatih. Aku nggak ngerti kelemahanmu di apa di numerika, entah hitungan matematika dasarnya, entah di perbandingannya, entah di deretnya gitu. Itu atau di figuralnya, tipe-tipe figuralnya gimana gitu. Atau secara verbalnya gimana yang kamu tahu gitu. Logika kata-katanya, kalimat-kalimatnya gitu itu harus kamu pelajari dulu gitu gitu yang tahap-tahap lain misal ada TWK-nya TWK tuh juga banyak hafalannya misalkan ada yang pakai logika ada yang hafalan tuh gitu. Iya, betul. Nah, di luar sana udah banyak orang yang lebih bikin konten ke sana gitu karena kontenku bukan konten spesialis CPNS gitu. Kemarin waktu ada BUMN aku bikin konten BUMN, karena CPNS aku juga aku sebenarnya punya banyak banget soal CPNS yang dari sebelum-sebelumnya plus ya tapi latihan ya bukan soal asli ya terus sama yang aku bikin seperti soal-soal sebelumnya pun belum aku kontenin aja belum aku bikin kontennya mager kayak gitu jadi jadi itu kamu bisa bisa berlatihnya kayak gitu dulu gitu nggak harus sampai yang terlalu jauh dulu karena CPNS itu tahap-tahapnya itu bukan yang rapat kayak swasta. Swasta itu kan cukup rapat ya. Periode lamaran dibuka, terus itu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, gitu. Nah, rekrutmen yang berkaitan sama CPNS, terus rekrutmen BUMN, tapi yang RBB, yang rekrutmen bersama gitu. Itu kan periodenya kayak ini periode pengumuman, ini registrasi, ini. Oh, Nanti ada masa sanggah, ada ini, ke iya. sini, gitu-gitu. Panjang sekali. Jadi kalau yang rekrutmen yang posisinya, yang prosesnya panjang gitu, kamu nggak harus belajar sampai ujung dulu. Nggak harus. Sekedar tahu boleh, biar ada gambaran. Oh, Kadang kan masing-masing kementerian atau dinas kan kamu jadi akan tahu gitu. Kenapa kok kamu tahu gambarannya dulu? Satu, biar nggak buang-buang waktu. Buang-buang waktu itu maksudnya kamu tahu prioritas belajarmu itu di mana. Yang kedua itu berkaitan dengan minat. Kenapa kau mau minat? Tahun 2023 kemarin, hampir 2.000 orang itu mengundurkan diri padahal udah dinyatakan diterima. Alasannya kenapa? Penempatannya lokasinya di tempat begini gitu. Gajinya ternyata cuma segini. Lah kan sebenarnya kalau kamu udah tahu itu, kan nggak usah tes dari awal karena sebenarnya udah dikasih tahu gitu ini sama nanti iya. nanti kalau kamu daftar di sini kamu nanti akan ditempatin di KN misalkan. Nah kamu mau nggak tempatin di KN? Kalau nggak mau sejak awal nggak usah daftar. Paham nggak logikanya?
gitu. Riset Biar dari kamu awal ya Pak. biar kamu nggak buang waktu gitu. Nah, yang tahap sebelumnya tuh aku kan baca-baca berita terus ya gitu. Siapa yang keterima, siapa yang enggak dan lain-lain terus aku ikutin berita. Nah, itu di berita tuh nanti coba dikoreksi kalau aku yang salah ya. Tahun 2023 sih. Itu 1.900 sekian pokoknya hampir 2.000-an gitu. Orang udah dinyatakan lulus tapi nggak gini kan rugi pemerintah Berburu. gitu. Sama yang bener-bener pengen loh, sama yang bener-bener pengen masuk Iya, gitu gitu. Itu malah kasihan gitu. Alasannya, oh lokasinya di sini. Padahal orang yang benar-benar pengen, lah aku di situ aja mau gitu. Gajinya cuma segini, iya, segitu mau gitu. Mas, yang awal kamu lihat dulu range gajinya gimana dan lain-lain gitu misalnya. Kalau pertambahanmu gaji, lihat dulu tuh browsing tanpa tes dulu kamu udah tahu estimasi gajinya gimana. Kalau nggak mau angka segitu, ngapain lanjut? Balik balik lagi. Seperti yang di Zoom part sebelum-sebelumnya. Biar nggak buang-buang waktu. Sering banget aku ngomong sama kamu biar nggak buang-buang waktu ya gitu gitu. Paham paham ya maksudnya ya gitu. Jadi paham. paham itu dulu lokasinya, terus kerjaannya tadi gitu, terus tes-tesnya gimana aja, biar balik lagi biar nggak buang-buang waktu gitu. Kelihatan ini kan ibaratnya kelihatan bagus karena ya penyelenggaraan jelas bagus masuk kan ini kan serentak ya gitu. Apalagi misalkan yang kalau kamu ngikutin berita yang tahun 2024 ini kan ada CPNS, ada P3K gitu. Kalau kamu ngelihat berita-beritanya gitu, masing-masing tadi ya daerah-daerah atau dinas-dinas lembaga tertentu itu kan disuruh ngukur kebutuhan tenaganya gitu termasuk dari anggaran yang mereka punya kalau mereka nggak punya budget maka porsi P3K akan lebih banyak daripada porsi CPNS-nya kan gitu PNS. P3K itu kan sama kayak kontrak di swasta gitu kan sebenarnya kayak gitu karena dalam tanda kutip mungkin dari compensation and benefit-nya kan lebih kecil juga gitu itu kan ada tuh sebenarnya di berita-berita nanti aku coba koreksi kalau salah jadi daerah-daerah yang nggak punya biaya ya P3K semua yang maksudnya kayak P3K-nya didominanin daripada yang ini gitu. Tapi kan ini masih proses pengumpulan ini itu submit ini itu gitu. Kamu cari tahu dulu bedanya P3K sama ini apa, kerjaannya, benefitnya dan lain-lain. Itu udah banyak yang bahas itu. Karena kan ini kan ya impian banyak orang, makanya cari informasinya Iya. gampang, lebih gampang gitu. Setelah itu kamu analisis. Iya apa enggak? Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Fokus yang lain. Biar apa? Enggak buang-buang waktu. Ya aku ngomong lagi. Biar enggak buang-buang waktu gitu. Oke? Dan Paham? lupa. Paham. Oke, gitu. Mungkin ada hal lain lagi yang kamu kepikiran gitu. Walaupun ini, oh kamu pertanyaan udah selesai. Ini aku abisin berarti. Kelasku udah kosong, oke? Udah kosong. Sekarang ada hal lain nggak yang kamu kegambar? Tapi dari part 1, 2, 3 sampai yang sekarang ini kegambar kan ya? Jadi ada gambaran Ada gambar Pak. Ada gambaran sih Pak tentang harus ngapain dan gimana lain-lain gitu. buat skillnya, fresh graduate Mm, harus mm, masuk mm, kayak mm, gimana, mm. Oke gitu. terima Karena CPNS juga seperti apa. ya dari beberapa pertanyaan sebelum-sebelumnya tuh ya kalau aku mau nilai ibaratnya pertanyaanmu itu dalam tanda kutip masih standar fresh graduate pada umumnya gitu loh, tahu kan? Kebingungannya di situ. Kenapa? Mau kamu berasal dari perusahaan dari kampus yang terkenal kayak luar negeri, dalam negeri atau gimana gimana? Ya bukan luar negeri di Indonesia aja deh. Mau berasal dari kampus manapun, topik-topik kayak gini kan bukan yang diajarin di sekolah gitu. Ya kan? Dulu aku kuliah di kampus yang katanya salah satu terbaik, aku juga gak diajarin gini. Aku nggak diajarin bikin CV, aku nggak ada mata kuliah khusus yang ngajarin cara main LinkedIn, cara gini-gini nggak ada gitu. Nah sekarang ada tuh beberapa sekolah, bahkan SMK, SMA, itu yang ada guru IT-nya, ada guru BK-nya tuh ngajarin anak-anaknya tuh bikin LinkedIn terus bikin postingan. Wah itu keren banget sih. Nah itu hati-hati itu. Jangan sampai kita anak kuliahan nggak lebih bisa main LinkedIn daripada anak SMA SMK tuh. SM. Iya, aku akhir-akhir ini ya, ini aku gambaran aja. Intermezzo lah. 2024 ini tuh lulusan SMA SMK yang nambah di LinkedIn itu banyak. Tahun 2022, 2021 tuh pengguna LinkedIn Indonesia tuh cuma 20 sampai 21 juta. Sekarang hampir 25 juta, 24 juta sekian gitu. Tapi di sini sebenarnya kamu punya benefit. Kenapa? Kalau kamu tahu data BPS ya gitu, yang terbaru. Jadi orang di usia produktif di Indonesia itu ada 210-an juta orang usia produktif katakanlah di atas 7 antara 17 sampai 60-an tahun gitu. Itu ada 210-an juta orang. Eh, dari sebanyak itu katakanlah yang punya akun LinkedIn itu cuma katakanlah 24 juta tadi. Tahu nggak? Gitu. Jumlah job seeker itu kan sebenarnya juga banyak ya. Jadi ibaratnya tuh di luar sana
orang yang lebih hebat dari kamu banyak. Tapi sebagian job seeker yang lebih hebat dari kamu, mereka mungkin sekarang nggak punya akun LinkedIn. Tahu nggak maksudnya? Padahal di LinkedIn isinya nggak cuma loker, isinya ada HRD dan user. Nah, ini adalah Yang bisa celah saling kamu. terkonek ya, Pak. Hmm, di sini celah kamu ngalahin orang yang lebih hebat dari kamu, lebih pintar dari kamu. Karena kalau ngalahin orang yang lebih hebat, lebih pintar dari kamu lewat pinter-pinteran, pasti kamu kalah. Tapi di sini tuh kamu bisa ngalahin mereka bukan lewat pinter-pinteran, tapi cepet-cepetan. Kamu akan harusnya di atas kertas harus bisa lebih cepat dapat informasi daripada mereka. Karena mereka yang nggak punya LinkedIn walaupun lebih hebat dari kamu, mereka nggak bisa tuh ngobrol sama HRD-nya, koneksi sama HRD-nya, branding nggak ngerti, gitu, ya kan, kayak gitu. Nah itu yang kayak begitu. Nah itu artinya nanti kamu akan ngerasa LinkedIn itu bisa jadi yo ordalmu gitu loh, ya kan, ordal. Anggap aja LinkedIn itu satu circle yang di Iya. luar ini non LinkedIn nggak ngerti. Nah kamu bisa dapat momen belajar yang di luar nggak ada, kamu bisa dapat kesempatan ini yang di luar nggak bisa, gitu-gitu. Paham kan? Gitu. Nah, ini yang bisa kamu lakukan gitu, Ra. Gitu. Nah, kalau kamu udah memahami itu enak gitu. Oke? Jelas ya? Oke. Oke. Terus Ada pertanyaan lain nggak? Gitu. kayaknya ada satu pertanyaan nih, Pak. Muncul lagi. Sorry, aku lagi mancing. Aku tahu kalau aku ngomong gini tuh pasti akan memunculkan sesuatu. Apa itu? Kan tadi Bapak jelasin gimana caranya kita berpengalaman kerjaan sehari tuh nggak cuma satu atau dua loker. Bisa lebih dari lebih banyak 50-an atau lebih. Gimana caranya Gimana gitu? caranya, Pak? Wah, peka ya kamu ya. Tajam nih gitu. Jadi gini, sumber loker itu kan ada banyak tadi ya. Kita sebut asal aja, website perusahaan, grup WA aku misalkan kamu. Ini aku ngomongin kamu nih. Misal kamu suka buka website perusahaan, grup WA aku, terus LinkedIn, terus misalkan Jobstreet, terus misalkan kita lulus gitu. Kita ngomongin ini aja 5. Aku gak ngomong yang nggak aku sebut itu jelek ya, enggak, ini buat contoh aja. Kan ada 5. Masing-masing satu 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 udah 5. Dua 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 udah 10. Tiga 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 udah 15. Gimana biar bisa 20? Ya 20 dibagi 5. Kalau kamu sekarang lamar kerja cuma 10 per hari, kan logikanya seolah-olah ini cuma dua 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 gitu. Nah, logikanya sekarang dibalik. Masa iya job street yang isinya lo kerja sebanyak itu, masa sehari cuma ada 2 yang bisa kamu kirim? LinkedIn. LinkedIn yang isinya nggak cuma loker, HRD sama user ngumpul di LinkedIn. Masa cuma 2 sehari? Apalagi kalau 10 tadi, 10-10-nya dari job street. Berarti ada hari di mana LinkedIn itu sama sekali nggak ada yang bisa kamu lamar. Atau tambah konyol. Gitu. Lalu caranya gimana? Ya tadi, kamu punya banyak sumber. Setelah itu, dilengkapi akun-akunnya dengan benar. Habis itu dipakai dengan benar. Benar cara bikinnya dan benar cara pakainya. Itu aturan memainkan CV dan sumber-sumber loker tadi. CV harus benar cara bikinnya dan cara pakainya. LinkedIn harus benar cara bikinnya, melengkapinya, dan cara pakainya. Baru nanti optimal. Semua itu gitu. Benar cara bikin dan benar cara pakainya. Cara aplikasinya gimana? Gampang. Pagi-pagi buka LinkedIn 1 jam. Cari loker yang bisa kamu lamar. Udah nggak ada yang bisa, habis. Tutup. Buka Jobstreet. 1 jam. Tutup. Udah selesai. Buka kita lulus. Nggak bisa habis, buka website-website perusahaan. Habis, buka apa misal deals. Habis itu selesai, nanti buka LinkedIn lagi. Barangkali waktu kamu tinggalin LinkedIn tadi udah ada update informasi. Gitu. Ya. Muter-muter gitu. Ini baru yang berkaitan nyari loker yang cocok. Belum nanti kamu ngelamar loker yang agak cocok. Misalkan ada tulisannya pengalaman minimum 1 tahun, tapi pengalaman lu baru 6 bulan, 8 bulan. Coba aja, kirim aja, gitu, gitu. Terus belum nanti kamu follow up loker-loker yang nggak ada loker. Jadi kamu tahu ada perusahaan, ada info locker ya, ada info locker. Ini contoh kenapa aku bisa sampai 70. Ada info locker, ada nama perusahaan. Perusahaannya, wah ini gede nih, bagus nih aku ngincer itu. Tapi dia di situ posisi yang dibuka tuh A, B, C. Padahal posisi yang aku incar tuh D, E, F. Nggak ada kan? Gitu. Nggak ada. Kalau orang biasa, wah ini skip, nggak cocok. Gitu kan. Kalau aku akan lihat, oh ada alamat email. Aku kirimin email. Tapi nggak mungkin aku ngirimin email lamar kerja. Aku akan kirimin email permohonan informasi lowongan kerja. Atau cuma permohonan informasi. Kepada HR Manager PT ABCD di alamatnya aku cari di mana. Bla 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 bla, Jakarta. Selamat pagi,
Bapak atau Ibu HR Manager PT ini, perkenalkan nama saya ini. Saya memperoleh alamat email ini berdasarkan postingan lowongan pekerjaan Anda atau berdasarkan poster lowongan kerja Anda yang Anda posting melalui official LinkedIn perusahaan. Dalam kurung bla 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 gitu linknya. Di sana disampaikan bahwa perusahaan Anda sedang membutuhkan karyawan untuk posisi ABC. Mohon informasi, apakah perusahaan Anda juga membutuhkan posisi lain, karyawan untuk posisi lain seperti DEFG? Saya merupakan seorang lulusan S1 ini itu dengan pengalaman kerja ini itu. Saya menguasai ini itu, aku promosi secara umum. Saya memiliki gini 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 gini. Saat ini saya sangat tertarik untuk bisa bergabung di perusahaan Anda sebagai bahan pertimbangan. Izinkan saya melampirkan CV dan berkas berkas pendukung lain yang mungkin suatu saat akan Anda butuhkan. Gitu, kiri, lampirin. Atas jawaban dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Semoga perusahaan Anda menjadi perusahaan yang bla 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 bla. Atau atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Udah gitu aja. Terus hormat saya, namaku, bawahnya aku kasih LinkedIn-ku. Aku lampirin CV. Ada loker, gak ada loker, CV-ku keluar. Bedanya kalau ada loker, CV-ku keluar untuk ngelamar kerja. Kalau nggak ada loker, CV-ku keluar untuk permohonan informasi. Tapi tetap keluar. Akan aku hitung itu ngelamar kerja. Itu logikanya sama kayak apa? Sama kayak ada perusahaan, ada wujudnya, nggak ada loker. Kebanyakan orang jadul, jadul. Cara-cara yang dulu lah, sama lah. Ngapain? Iya, Ngeprint-ngeprint dokumen, titipin satpam kan? Gitu. betul. Lah aku nggak bakal titipin satpam. Aku ada email. Kalau titipin satpam, aku harus modal ngeprint. Harus jalan ke sana, Lebih banyak. bolak-balik, Iya. titipin ke security. Iya kalau disampaikan, kalau tertahan atau gimana, dan lain-lain gitu. Ketumpuk-tumpuk gitu-gitu. Ah, nanti saya gitu. Aku ganggu lewat email. Aku ganggu lewat DM LinkedIn. Itulah kenapa aku bisa banyak. Teman-teman di grup itu bisa lebih banyak. Ada yang pernah di atas 100 dan lain-lain gitu. Aku sombong dikit ya gitu. Pada saat aku fresh graduate, aku ngelamar kerja yang di luar jurusanku dengan cara tadi. Semua yang aku lamar tuh di luar jurusanku loh, gitu. Hampir selama 2 minggu aku ngelamar tuh 900-an lamaran gitu. 2 minggu. Minggu ketiga nggak ada yang manggil sama sekali. Karena waktu itu sebenarnya aku ngirim banyak itu aku lagi nguji teoriku. Sebelum aku jelasin ke teman-teman. Waktu itu aku udah punya grup locker, tapi aku juga job seeker gitu. Teoriku waktu itu adalah kalau dokumennya bener, tepat, cara mainnya tepat, makin banyak kita ngirim, makin banyak panggilannya. Nah, waktu itu tuh aku lagi pengen menguji teori itu. Gitu. Aku punya hipotesis itu. Begitu aku coba ngirim-ngirim gitu selama 2 minggu, nggak ada panggilan di minggu ketiga. Sama sekali nggak ada panggilan. Itu tuh aku udah kayak, ya nggak ada, berarti teoriku salah. Gitu. Berarti nggak, karena di momenku waktu itu lulus 2015-an gitu, itu banyak kalimat-kalimat yang sering disampaikan dan aku tuh nggak cocok sama beliau-beliau itu yang bilang bahwa nggak usah ngirim lamaran banyak-banyak. Karena ngirim lamaran asal itu nanti nggak ada gunanya. Tapi kan aku kan orang fisika ya, gitu. Di dalam pikiranku tuh ngirim lamaran banyak, jangan ngirim lamaran banyak karena kalau ngirim lamaran asal itu nggak ada gunanya. Tapi di logikaku tuh gini, emang banyak itu sama dengan asal ya, gitu. Kalau banyak tapi nggak asal, harusnya nggak apa-apa dong, gitu. Aku tuh pengen buktiin itu. Nah, setelah aku coba kan 70 lamaran kali 14 hari, apa ya? Saya ingatku tuh hampir segituan deh 900-an gitu. Nggak sampai 1.000 sih, aku rekap itu. Terus minggu ketiga tuh nggak ada panggilan. Nah, aku udah mulai kayak, wah ini berarti teoriku salah nih. Aku harus percaya sama pengisi seminarku kemarin ini nih gitu. Iya. Jadi jangan ngirim, nggak usah ditarget banyak-banyak. Tapi di minggu keempat, lima, enam, selama 20 hari, aku dapat 52 panggilan tes. Sehari itu yang undang aku tuh 3 sampai 4. Padahal kalau dipikir pakai logika, aku tuh kan nyimpang ke sana sini loh, cross. Karena aku semua yang aku apply tuh di luar jurusanku. Tahun 2015 itu. Sehari tuh 3, 4, 3, 4. Ada yang ngundang psikotes, ada yang ngundang interview, ada yang dua-duanya. Ada yang biasa, ada yang empty. Bayangin tuh. Gitu. Awalnya, wih ada 3 nih lumayan. Oh besoknya, 4. Oke ini reschedule gini. Besok lagi loh. Kok banyak nih? Aku jadi ketakutan kan. Saya list gitu. Sampai ada 52. Tapi karena waktu itu posisiku adalah aku nggak bisa pilih-pilih, maka aku ngambil yang lebih cepat dan lebih cepat aku bisa join. Ini cetak pribadiku ya. Habis itu aku join di perusahaan ini, terus aku ikut training selama sebulanan. Di tengah training itu beberapa kali tuh aku nerima telepon, bahkan ada yang ngedoain aku nggak lolos training. Oh, Bapak sekarang udah.
keterima ya Pak. Oh masih training. Bapak training di mana? Oh baik. Berarti masih ada sistemnya eliminasi ya Pak. Berarti ada kemungkinan Bapak nggak lolos ya. Baik, nanti akan saya hubungi kembali gitu. Itu tuh di telepon bener aku inget sampai sekarang. Aku didoain kayak nggak lolos gitu. Gitu. Tapi sempat ada rasa nyesal nggak? Waktu itu sempat ada dalam arti gini. Begitu kita udah memutuskan, oke aku ngambil yang ini, itu nanti kamu akan ngerasain. Begitu nggak ada panggilan, nggak ada panggilan. Tapi begitu ada yang manggil, itu manggil terus beruntun. Kayak gitu. Ha, mungkin kamu udah pernah ngerasain kebayang. Jadi waktu itu udah training itu kayak, wih, ini perusahaan gede banget manggil. Ah, lu lama sih, aku udah keburu ini ya, gitu-gitu loh. Gitu. Tapi dari situ aku memang kepikirannya adalah, oh ternyata teknologi bener. Gitu. Karena aku praktekin sendiri. Gitu. Pusing loh sehari dapat panggilan 4 itu. Gitu. Gitu. Akhirnya Hmm. aku iniin sampai sekarang, akulah sampai sekarang, dan di sekarang ini mungkin sekedar intermezzo aja ya, ini kita cerita sharing-sharing ngobrol. Aku kan ada sesi private bimbingan gitu ya, gitu. Itu ada anak yang dalam waktu seminggu tuh dapat 4 offering, 5 offering, dan yang tertinggi ada yang semingguan apa seminggu lebih dikit gitu, itu 14 offering. Bayangin, 14. Enggak, bukan 14 interview. Aku levelku tuh interview ya, sehari 3 4 sehari 3 4. Kalau kata sehari 3 tuh berarti 3 kali sampai Sabtu. 3 kali Sabtu, 3 kali 6, 18-an misalkan. Tapi gara-gara itu aku jadi pede ngelatih private orang sampai dalam waktu seminggu tuh ada yang sampai 14 offering. Jadi pas terakhir Zoom sama aku tuh, kita buka, kita Zoom begini, aku langsung share screen itu PDF. Mau pilih yang mana? Kita udah kayak bandingin benefit gitu-gitu. Kayak, kamu mau Oh, swasta atau BUMN? Aku BUMN aja Kak. Oke, swasta tutup semua. Tak, 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 tak. Dah, sekarang gitu-gitu. Udah begitu. Contohnya gitu. Udah bahasnya begitu ya aku private. Nah, aku punya kepedean untuk ngelakuin itu karena ya tadi aku punya journey-nya, bukan kayak berteorinya aja. Karena aku ngelakuin sebagai job seeker hmm. gitu, gitu. Nah, itu. Nah, seru kan kalau kayak gitu kan? Gitu. Yang penting apa? Caranya bener gitu. Tadi udah aku spill dikit-dikit tuh gitu. Ternyata nggak ada locker pun bisa diginiin. Belum nanti kayak locker beda dikit harus digamanain, locker kedaluarsa banget diapain, locker ini gimana, ada orang begini gini gini harus diapain. Nah, itu nanti detail di aku private tuh akan aku jelasin begitu gitu. Seru nggak? Seru banget. Hmm, udah nggak bahas soal kasih fee harus 1 halaman 2 halaman. Aduh, itu Iya. udah nggak bahas kayak gitu deh. Gitu. Seru kan? Bahasa milih kerjaan yang mana? Iya, udah bahasnya ini offeringnya yang mana nih yang seru nih gitu. Udah. Lebih kayak gitu gitu, seru gitu. Nah maksudku mendingan ke arah situ gitu, diskusinya lebih seru di situ, bingung mau ngambil yang mana gitu. Caranya gimana ya tadi, kamu bisa belajar sendiri secara detail atau ada yang ngebimbing gitu, biar apa, nggak buang-buang waktu. Wih, ngomong itu lagi. Oke. Oke gitu ya. Itu udah, itu aku udah bercerita ngasih gambaran menarik nih kayak gitu. Oke, jelas, cukup jelas. Oke, Pak. Oke, ada lagi nggak pertanyaan lain? Kayaknya udah sih, Pak. Cukup. Oke, cukup ya. Udah habis Kalau gitu pertanyaannya. aku end dulu. Oke.